Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali pada sesi kedua, ya, program ya, diseminasi ini. Kita akan menampilkan Mas Ahmad ya. Beliau adalah peserta bootcamp, selain Mas Rehan, juga Mas Ahmad, dua orang itu. Nah, pada hari ini beliau akan menjelaskan tentang pilar fundamental bisnis. Nah, dia tidak membuang-buang waktu. Silakan langsung Muhammad, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Suaranya nggak masuk, Mas. Halo, Ya, udah. tes. Tuh. Oke, Silakan. selamat sore semuanya. Oke, jadi ini pelajarannya sebenarnya simpel. Jadi bisnis ini kita analogikan saja seperti sebuah tubuh lah, tubuh manusia atau sebuah bangunan yang bangunan ini ada kerangka, ada fondasi, lantai, dan juga atap. Ya, kita perlu semua itu agar bisnis kita berjalan lancar dan bertahan lama. Oke, fondasi pertama adalah produk. Produk ini analoginya jantung bisnis. Produk baik barang, jasa, atau solusi adalah alasan utama eksistensi sebuah bisnis. Namun ia lebih dari sekedar komoditas, ia adalah nilai yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Sebuah produk ini fondasinya harus memecah sebuah masalah. Jadi di mana ada keluhan, nah, itu artinya di sana ada masalah kan. Nah, di mana ada masalah, di situ butuh solusi. Jadi itu artinya di mana ada keluhan, di sana ada peluang. Sebelum kita membuat produk yang baik di pasar, kita perlu riset pasar terlebih dahulu, kemudian membandingkan produk kita dengan kompetitor, orang-orang yang membuat produk sama seperti kita. Kita lanjut ke fondasi kedua, marketing. Ini nyawa bisnis. Jadi produk sebagus apapun itu dan semurah apapun itu, kalau marketingnya misalnya nggak baik, misalnya jualan di kuburan, misalnya di tempat lain yang sepi, itu kayak nggak ada artinya. Produk yang kita bikin ini harus menjadi solusi, menarik perhatian, kemudian dengan teknik marketing ada yang dalam dunia marketing ada yang namanya STP. Nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Jadi kita lanjut ke ketiga, manajemen keuangan. Setelah kita punya produknya, kemudian kita sebarluaskan produk kita labeli produk kita di pikiran orang-orang. Kita perlu mengatur arus kas, pengelolaan uang mau kita kemanakan, uang yang uang untuk modal operasional kita kemanakan saja. Sebuah bisnis tidak sebenarnya. Oke, yang keempat ini manajemen tim dan operasional. Ya, analoginya tulang punggung bisnis. Sebuah perusahaan dengan aset besar seperti Microsoft misalnya.
kalau manajemen timnya dan operasionalnya itu nggak baik, itu seperti supir, seperti kendaraan, tapi yang nyetirnya orang yang kurang. Dalam manajemen tim ini, yang pertama adalah membangun tim yang solid, dengan operasional yang efisien, dan juga ini kesimpulan dari fundamental bisnis. Cuma ada empat sebenarnya. Setiap perusahaan kan ada produknya, kan? Dan setiap perusahaan yang punya produk harus bisa marketing. Kemudian setelah dapat uangnya kita perlu kelola uang, dan untuk dapetin produk yang bagus kita harus punya tim dan operasional yang bagus. Jadi pasangan dari produk ini adalah ini, tim dan operasional, kemudian pasangan marketing ini keuangan. Hanya ada empat. Udah, Mas. Oke, silakan ini. Halo? Halo, Ada lagi enggak slide-nya? belum ada ini. Slide-nya sudah selesai dulu. Berarti udah selesai. Oke, nggih. Ada yang bisa ditambahkan mungkin dari teman-teman, Mas Rehan atau siapa bisa saling komentar. Itu PR-nya udah jadi belum Mas Rehan kemarin yang SDD itu? S SDD-nya masih belum direvisi, tapi SPMP sama RSS-nya, Ternyata sudah. SRS-nya udah jadi. Hmm, berarti Tinggal direvisi, udah jadi sih, tinggal direvisi, Pak. oh, Jadi ganggu AI sih, tapi ya. Soalnya iya. sudah jadi. Berarti bisa besok Udah sih ya. jadi. Besok, aduh, eh, pagi, Pak. Mana atau kapan? Eh, aku lihat sih kan ya, Pak. Soalnya anu ujian nih. Oh, ujian apa Mas? Ujian kira di sidang ngono lah. Ujian Oh, skripsi ngono. oke. Berarti Hmm. Jumat aku yo. Waduh, nah iso Jumat aku. Besok ya, Pak. Besok nek lihat sikon aku kayaknya perlu ke Jogja juga. Hari apa? Nek misalnya di Kamis iki, Kamis Oh, besok. Kamis besok sore maksudnya. Ya nanti ya tak lihat sikon saya, Pak. Nek misalnya pagi wis rampung, Oh wis iya, langsung gas wae. oke. Ngoten Berarti niku. ditampilkan dulu bisa nggak Mas? Ini kita terkait dengan fundamental apa ini? Yang pertama bisnis ya. Apa ini? Apa namanya judulnya? Bisnis fundamental. Oh, nah ini kemarin apa sih fundamentalnya? Satu bisnis produknya itu. Jadi nanti hari kedua, ketiga bahas apa nih? Pemasaran, Anu, Ya, hari ini kedua itu masalah sama development keuangan. komputer. pemasaran, keuangan, terus Ya. Eh, lagi wis sih, apa perlu manajemen juga perlu? Manajemen tim. SDM itu ya. Heeh. Empat itu apa tuh? Produknya, Paling pemasarannya, produk, pasar, marketing sama manajemen. manajemen, jenisnya apa? Oke. Marketing, Keuangan. keuangan ya, sorry. Ha. Heeh. Produknya, terus pemasarannya, keuangan, terus operasional ya SDM ya.
Terus lah. Slide yang kemarin, oh iya, Van, anak lupa ya. Hmm. Ya nanti anak share insya Allah. Berarti tugas sampai berarti besok juga menyampaikan aspek itu ya. Iya, Aspek fundamental yang marketing, yang marketing ya. Ya wes uh, sih. Ini berarti masih overview 4 ini ya. 4 fundamental ini ya. uh, Ya, Oh, berarti yang besok bahasnya ya marketing, terus usaha yang keuangan. keuangan, keuangan. Ya, SDM. iya. Mungkin hari ini kalau bisa lebih dalam tentang produk ini, Ya wes kalau bahas ada SRS we dibahas nah. Mungkin we terus bisa. SPM. Nah, bisa. Oke, Kan terkait produk kan ini software kan. Nah, wes dibahas ya, siap. Ah, sampai mana. itu aja coba. Disconnect. Disconnect ya? Mm-mm. Ya, lanjut yuk, lanjut yuk. Ya, Oke. Udah kelihatan? udah. Belum. Masih tenang. Oke. Anu. Ya Ah, udah. pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan. Ini di Main upload bola. di mana? Jadi Ini upload di anu, kemarin tuh ya? belum ini masih di repoku, Oh, repoan repo tuh. Oh, pribadi. iya, wes upload voice. Ah, kamu Nah, mau share, terus Bo? SRS wae po SPMP, SPMP nggak usah ya. Hmm, ya, SPMP perlu serah. tugas. Manut. Ya SPMP, rapopo SPMP. Ini SPMP gini. SPMP-nya Nah, ini sudah tiba, tapi yang SDD belum tak apa jenenge, belum tak eh, koreksi lah kalau ada yang salah-salah. SPMP dulu. SPMP kalau SLS sudah Mm-mm. SPMP dulu official. Nah, ini SPMP. Loh kok Mana apa SR? tuh? Ini SMP po SR? Ya, terus ke belakang running code, the border. Oke, turun, 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 turun. SLS apa SPMP? Kok Oh, ini ini saya. Oh, sorry, 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 salah. Ini itu SLS. Sorry, salah, salah, salah. Cuma namanya sama, makanya. iya. Sebentar, sebentar. Dapat. Judulmu salah iki. Ya mau ke ChatGPT tadi. Iku SPMP kok ngene? Ki SRS iki. Iya, salah kayak SRS, Pak. SRS. Oh, ya SRS wae. Judulnya SRS tuh. SMP skip. Nah, Udah. Tapi cuma salah anu ya, salah upload tadi. oh, yes. Saving. Salah upload berarti ya salah namai file. Heeh. Ya, turun, turun, turun. SRS. Kemarin nambah ya apa, Mas? Nambahi iki, fungsi utama sistem. Manajemen pesanan sama yang fleksibel. Ya kan yang kemarin 3 opsi alur pembayaran dapat dikonfirmasi oleh manajer dan menu manajer dengan sistem CRUD atau apa namanya, create, read, update, dan delete. Hmm. Untuk promosi dan voucher ya, Iya, masuk. membuat dan mengatur promo, voucher dan diskon, manajemen staff. Oh, Oh, jadi
grup akun, role Iya, manager oke. sama absensi, Integrasi sebagai emang. kitchen, ya asisten, jadi mendesain gambar menu otomatis, ada rekomendasi menu berdasarkan tren dan penjualan Feedback dan staff itu penjualan maksudnya gitu. apa? Feedback staff jadi staff nanti bisa masukkan kritik dan saran gitu loh, secara anonimus gitu. Yang ngasih itu staff atau pengguna? Staff, staff. Soalnya ini kan aplikasi B2B. butuh ya Pak, rasa ya Pak, Gimana? nggak usah kayaknya ya. Eh, bukan Itu enggak utama tuh, kira-kira. hilangkan aja tuh. Itu dihilangkan aja tuh, bukan Oke. utama tuh. Ya Terus, nanti aku hmm, minta itu. ini pakai yang kemarin anak buat itu, SRS-nya. Iya, tak anu nang ChatGPT. Heeh. Tambah-nambahin. Ya, oke. Terus kebutuhan fungsional, pemesanan. Ya, oke. Turun pembayaran untuk manajer, promosi dan voucher. Hmm, manajemen staff itu SDM tuh ya, Ya, absensi manual dan apa? Shift. Shift belum ada. oh ya, Shift shiftnya belum. jadwal kerja. Shiftnya belum. Ya, itu apa? Shift manager belum. Shift Kurang jadwal kerja. tak tambah sih. Iya, asisten. Oh, integrasi eksternal, feedback staff, dihilangi kayak. Fungsionalitas ini bisa muncul di sini, tapi kalau yang utama nggak usah, Mas. Feedback, Iya, feedback feedback staff itu staff nggak itu usah. apa sih? Oke. Staff dapat memberikan feedback operasional. Oh, ke manajer ya? Mm-mm. Oh, berarti Iya, penggunanya B2B ya? Apa sih? Perlu nggak itu? boleh ya, ya, kasir, kasir atau dapur. Ya wis dikira pokoknya, Ya, tapi bukan utama. nggak Tapi esensial sih, tapi ya ya nggak apa-apa dari dimasukkan, salam. dimasukkan fungsionalitas nggak apa-apa. Halo, tapi nggak usah dimunculkan yang utama. Pendukung aja. Oke. Oke, wes ya. Terus non fungsional, um, skala kualitas. Oh, apa wes? Diagram sistem, turun-turun. Ini use case sequence. Activity possible. Ayo turun, 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 turun. Yes. Ya, terus pas diagram. Turun Oke. terus. Turun, turun, turun. Sudah promosi. Ya, terus pembayar. Oke, oke, wes, lumayan dah. Ya. Lalu udah bener. Yang SPMP, yang SDD, Oke. Belum tak, saya baru bikin ini, belum tak lihat. SDD-nya belum dibuat itunya ya. Tapi ya dari anu sih ngambil dari dua kali. Oke, wes. Ini Ana tadi nyoba AI yang baru tuh pakai Gwen. Bagus kok hasilnya. Bagus banget. Hmm. Dibandingkan pakai ChatGPT yang anu bagus Gwen. Jadi teman-teman ini kan sudah jadi sampai SDD ya. Jadi nanti eh, kita belajarnya kan kemarin belajar
SPMP, SRS, terus kemudian jadi SDD. Nah, SDD itu kan nanti turunan dari kebutuhannya apa. Nanti dibuat dalam bentuk ya diagram dan kelas diagram atau apa nanti. Nah, setelah itu dokumen itu diupload ke AI ya sebenarnya. Tak ajarin nanti. Ini ya cuma untuk prototipe. Jadi setelah kita membuat desain, kan prototype. Sebelum kita coding asli, kita buat prototipe dulu. Nah, prototipe itu kita kita buat dengan AI ya. Jadi sekarang udah ada namanya agentic coding ya. Jadi coding, ini contohnya ini ya, tak share screen aja ya. Nah, ini tak share screen. Kalau bahasa kerennya anu Pak, vibe coding. Apa tuh? Fact, Bahasa-bahasa apa namanya fact di ya. itu kan. Vibe coding lah, jadi tinggal kopas-kopas gitu. Ya bukan Kopas, agentik mas. Vibe apa? Agentik tuh ya coding ini ya langsung. Iya, Mas Mas iya Nah ini namanya contoh ya. istilahnya vibe coding atau niku. Ah, Ini apa di ini contoh eh kita ya. Nah ini saya buatnya cuma dari tadi siang pagi. Nah, tapi masih prototipe ya. Ini dari SDD. Nah kemudian ini SDD kan ini. Nah SDD-nya ini. Nah kemudian pakai aplikasi namanya Gwen. Nah Gwen nanti dia akan ngeprom mintanya apa. Nah masukkan SDD-nya. Kemudian nanti muncul semuanya di sini bawahnya itu dia melakukan apa nanti dieksekusi langsung oleh agentik AI-nya ini. Jadi lebih enak ini. Nah, ini kan tidak perlu belajar. Ya, maksudnya konsep perlu tahu, tapi secara kecepatan pakai AI lebih cepat. Nah, gitu ya. Jadi tujuan saya ngajari konsep SDLC karena ini, karena saya sudah memahami perlu adanya pemahaman aplikasi dibuat secara runtut dari SPMP, SRS, nah kemudian SDD ya. Nah itu kan standarnya. Nah, setelah mau coding, nah ketika mau coding pakai ini, Gwen ini, nah gitu Pak. Tak demokan contohnya aja ya yang lain ya. Nah ini yang tadi ya, ini pakai terminal semua nih, pakai terminal semua. Nah ini ya, ini contoh aja. Ini tak buat. Eh, tadi mana? Ah, Ekadir. Ini terminal semua nih. CMS, eh, CMS, CMS saja ya. Nah, ini Quen ini ya. Quen, Quen, YOLO. Nah, enter. Nanti muncul prompt. Nah, kalau tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan SDD, cuma berdasarkan asumsi. Ya gini, contohnya gini, buatkan aplikasi CMS pengelolaan. Nah, ini pakai ini, prompt ini, pengelolaan konten berbasis apa? Nah, berbasis filamen dan Laravel Liveware. Nah, ini udah jadi nih. Nah, tinggal enter aja. Kan prototip ya namanya. Menggunakan database Postgre. Nah, nanti dia mikir sendiri. Nah, tapi kalau ini kan tanpa diarahkan ya, jadi mikir sendiri. Banyak halu-halunya. Nah, kalau kita arahkan dengan software apa, dengan dokumen yang lengkap dari SS, SPMP, S apa SRS dan SDD, dia nggak halu-halu, dia tetap sesuai dengan
guideline-nya. Ini karena ya cuma ngeprom biasa ya akhirnya ya mungkin halu-halu ya banyak ya. Nah, seperti itu ya. Tapi jadi ini sebenarnya kalau diterapkan bisa. Nah, ini create project sendiri bisa. Nah, tidak perlu belajar dalam-dalam. Jadi belajar konsepnya apa sih kebutuhan perangkat lunaknya, terus produknya apa sih. Nah, ketika mau prototip ya, ini pakai ini prototipe tapi ya jangan untuk coding ya. Untuk prototipe awal pakai ini. Nanti kalau sudah selesai prototipnya, nah nanti perlu ada perubahan apa, kurang apa, nanti di coding di situ. Nah, itu yang ini, yang apa, yang kita pelajari nanti seperti ini ya. Jadi ya biar cepet lah. Kalau ini udah zamannya AI sih, kalau coding manual kayaknya lama deh. Terus ini baru nemu-nemu ya, baru-baru sebulan ini, 2 minggu sebulan ini yang nyari inspirasi apa biar cepet. Nah, ini baru ini ya nemunya itu. Gitu ya. Nah, oke. Nanti setelah ini akan kita belajar ya, yang apa, yang ini Cafe Scenes tapi pakai AI ya nih. Nah, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Silakan bisa tanya. Nah, ini ya saya nggak perlu coding, tinggal lihat-lihat ongkang-ongkang gini. Nah, jadi nanti. Heeh. Ya, itu kelebihannya AI sekarang udah melebihi apa ya? Melebihi ekspektasi kita ternyata sampai segini segini dalamnya itu loh. Nah, yang penting sebagai manusia, sebagai pengguna harus tahu, oh ini mau dibuat apa. Nah, itu kuncinya tuh itu. Nah, gitu deh. Ada pertanyaan? Ini bahkan bisa buat apapun, mau buat Android juga bisa, Android atau apa, aplikasi apapun lah, bisa sampai sejauh itu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin dari di teman-teman bootcamp lain ada yang mau apa Jadi ngikutin eh, banyak proyek sih. ini. Nanti outputnya kita buat aplikasi POS tadi. Nah, tapi di yang bagian produk pakai inilah biar cepat. Pakai AI karena kita butuh prototipe ya. Kemungkinan minggu depan lah itu ada prototipe jadi untuk demonstrasi untuk pitching ya. Biar lebih cepat pakai ini nanti buatnya. Nah, setelah itu kalau nanti goal ya, nanti ada apa step selanjutnya nanti development. Nah, nanti baru benar-benar pakai coding beneran. Ini cuma untuk awal aja. Tapi kalau udah bagus prototipenya nanti tinggal konfig dikit-dikit udah jadi. Seperti itu ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Ya, buka sendiri bisa dia. Bahkan dia kalau ngecek bisa ada AI salah langsung apa. kan ya? Kalau ada salah apa bisa perbaiki sendiri. Oh, salah ini perbaiki sendiri. Bisa itu. Nah, Dengan tanya ya Pak, ya tanya silakan. itu masih bertanya kalau pakai AI apa kemungkinan mungkin bug muncul lebih besar? Bak. Nah, ini kan cuma untuk prototipe, Pak. Mas Irbat. Jadi prototipe itu bukan versi jadi ya. Versi apa namanya? Versi dicoba sebelum produknya dibuat. Demo, Jadi, ya. ya demo dicoba sama aja lah. Demo bukan demo. Versi awal sebelum versi alpha beta gamma itu loh. Nah, kan ada versi software itu ada versi yang rilis, terus ada versi alpha, beta. Ini yang sebelum kita buat dibuat alpha aja versi versi apa istilahnya prototipe namanya kalau di kita tuh. Nah, versi prototipe nanti kalau sudah jadi prototipenya kita develop lagi dari prototipe itu biar tidak ada bug seperti itu ya. Nah, ini udah jadi nih, tinggal nanti ah, udah
Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, kita akhiri dulu aja ya Mas ya. Besok yang tampil Mas siapa besok? Mas Rehan. Ya insya Allah. Impian. Atau Mas yang lain Mas Nganu siapa ya yang mau ya? Ya bisa Mas Rehan aja ya. Eh, Ya nggak nanti apa-apa. diupload di grup Mas tentunya slide-nya ya Mas ya. Mas Oh, Rehan dan Mas Ahmad minta slide-nya diupload. Itu ya. Jadi untuk yang produknya software ini ya kita tetap belajar SDLC karena standarnya gitu kan. Kebutuhannya apa, kita buat dokumentasi lengkapnya, kemudian SRS-nya, software requirement-nya apa, kemudian desainnya apa, SDD ya. Kalau udah sampai desain, kan tahap selanjutnya kan coding kan, development. Nah, sebelum ke coding, pakai prototipe ini mas, kayak AI ini, nah toolnya ini, biar cepat codingnya. Itu, nggih. Paham nggih? Oke. Bahkan paham. nanti ketika testing, pakai ini juga bisa. Testing, nanti tak cari. Kan coding nih, nah nanti ada apa ya istilahnya? Ada case-case, minta tes apa, pakai AI juga bisa. Itu aja ya. Oke. Ini udah mau sampai. Nah, ini udah sampai migrasi, udah mau jadi nih. Oh, nih, implement surat. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Besok ketemu lagi jam berapa Mas? Jam 4 ya? Atau jam 1? Ya insya Allah. Jam berapa? Lihat sih kan Pak, lihat sih kan dulu. Sinkron ya, nanti diumumkan Oke, mendadak ya, di grup ya. Oke. oke Pak. Nanti nanti kalau kabarin malam. Oke, nanti jadwal untuk besok apa Mas? Fundamental apa? Marketing. Fundamental apa? Marketing ya. Nah, itu agak lama tuh pembahasannya mesti seru itu. Oke, itu aja ya. Kita akhiri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.